Jakarta punya restoran yang umurnya lebih tua dari Indonesia. Tapi di tengah ribuan tempat makan baru yang terus bermunculan, restoran-restoran legendaris ini mulai jarang didatangi generasi gue. Jadi hari ini, gue punya satu hari untuk mengunjungi beberapa restoran paling legendaris di Jakarta, mencoba menu yang sudah puluhan tahun, dan mencari tahu satu hal. In this economy, tempat-tempat ini worth it nggak untuk kita datengin? On the way masuknya aja udah berasa vintage banget ya. By the way, yang termurahnya mereka itu Rp31.000 ini ya. Dan langsung aja kita ke tempat pertama. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. How are you? Hi, I'm good. Where are you from? England. England. Welcome to Indonesia, I've Jakarta. been here many times. Oh, you've been many. What's your favorite thing about Jakarta? I stay in Glodok a lot, so I'm always wandering around Glodok. Nice. Did you try the kopi taki? Oh, many times. Many times. You like it? Yeah, it's alright. Yeah. What's your favorite menu? Here, I just have black iced. Black ice. Yeah. Okay. You do YouTube, yeah? I do YouTube. Yeah. Yeah. What about you? Yeah, YouTube. Where can people find you? I want to watch your video actually. Yeah, it'll be a while because I'm going to be here till November. Ah, and then when I okay. get home, I'll start to edit. But yeah, you You're can find me on YouTube. Yeah, you're gonna be posting on YouTube. Yes. Okay. This one is This me. one. Yeah. Okay. Man, I'll subscribe to you. Okay. Good luck with your YouTube stuff. Yeah. Tim from England, subscribe, and we'll be waiting for your video Alright, about thank you. Jakarta. Good luck. See you later. Alright. Kita mulai di daerah Glodok atau Chinatown-nya Jakarta, di Kopi Es Taki yang udah ada sejak 1927. Hampir 100 tahun kemudian, tempat ini masih sederhana dan menunya juga nggak banyak berubah. Uniknya di sini gue ketemu orang UK yang namanya Tim. Ternyata dia udah lama explore Glodok dan benar-benar tertarik sama sejarah kawasan ini. Agak mikir juga sih, kadang kita yang tinggal di Jakarta ngerasa tempat kayak gini be aja. Tapi orang dari jauh rela datang cuma buat mengenal cerita yang bahkan mungkin kita sendiri belum tahu. Oke, tempat pertama kita datengin Kopi Es Taki. Kopi Es Taki. On the way masuknya aja udah berasa vintage banget ya. Vintage banget, Pak. Kayak ke transport dari 2026 ke 1900-an ya. Dan tadi juga kita ketemu tim dari England. Random dari banget. UK. Gila Random banget. interaction. Random interaction, tapi itu selalu aku kemanapun tuh pasti ada random interaction sama orang-orang. Tapi yang lucunya, Unik. kita malah dapat rekomendasi dari dia. Padahal kita orang lokal. Shout out to Tim, good luck journey kamu untuk keliling Indonesia. Tapi sekarang kita ada misi untuk mencobai makanan-makanan legendaris di Jakarta. Dan kita nggak bakal nyobain, aku setiap tempat, aku ada misi buat kita. Ada misteri. Oke, jadi kita ada beberapa amplop. Kita bakal buka amplop random ini di setiap tempat. Jadi kita harus milih nih. Kau pilih yang mana? Dan di dalamnya ada mystery something yang kita harus lakuin. Yang Silakan. dari paling kanan. Oke, paling kanan buka, guys. Apa itu? Pesen menu paling mahal. Menu paling mahal. Oke. Mas, saya punya pertanyaan. Di sini menu yang paling mahal di mana? Iya, menu yang paling harganya paling tinggi, jangan dimahalin. Karena ini nggak ada harganya nih. Yang ini yang paling mahal ini. Nasi campur harganya berapa tuh? 65.000. 15.000 nggak bisa ya? Oke, satu ya. Thank you, Mas. Makanannya udah pada datang. Kita bakal Baru cobain. duduk, langsung datang cepet banget. Ini lebih cepat daripada fast food ya. Salah satu makanan favorit aku, nasi campur. Kita cobain ya. Silahkan. Cheers. Lebih dari 5 tempat yang kita bakal datangin Malam. hari ini doang. Restoran-restoran legendaris Jakarta. Sherin bakal nyobain. Bakmi pangsit. Ini kelihatan legit sih. Porsinya banyak loh. Iya, harusnya banyak banget, lauknya juga banyak banget. Dan aku bakal nyobain telur 3/4 matang. Ini actually salah satu makanan favorit aku, yaitu telur. Simple banget, cuman dibikin kayak slimy gini telurnya. Oke, cheers. Cheers. Enak kan? Baru bakminya doang udah. Enak. Dia tuh kekot semua di mie-nya. Ini good. Wangi. Coba ya. Biasanya kalau Sherin udah, itu artinya enak. Karena dia punya taste tuh jauh di atas gue, guys. Dia tuh lidahnya lidah chef sebenarnya. Cheers, guys. Enak kan? Kayak nggak gitu berasa micin tapi wangi aja. Rasanya gurih gitu. Wangi, iya bener. Gurihnya. Dan kaldunya mungkin udah lama banget digodoknya. Gurihnya tuh dari wanginya. Tapi kita datang ke sini untuk kopinya. Jadi kita langsung aja cobain. Kamu pesen yang kopi susu es, aku yang panas, guys. Cheers. Cheers.
Mungkin diaduk dulu deh, Be. Serius? Oh iya loh. Manisnya di bawah. Dari cangkir aja vintage banget ya. Ngopi Smooth. banget ya. Smooth banget. Bahkan bangkunya aja pun nostalgic banget ya guys. Lihat deh, ada lubang-lubang gini. Gue nggak tahu ngeliat kapan lagi nih kursi ada lubang sengaja buat udara. Terus kayak udah mulus banget. Semuanya tuh kayak udah vintage banget warna dan feelingnya. Asik banget ya di era digital. Masih ada tempat yang kayak begini yang memungkinkan kita bisa time travel. Iya. Menurut aku ini untuk anak-anak yang lahir di tahun 2005 ke atas harus ke sini. Ini 1950 mungkin kayak gini ya. Indonesia 1950. Mungkin anak-anak sekarang ngeliat ini tuh kayak di museum sih. Makan di museum. Jujur iya. Kestaki! Mantap! Yuk ngopi, asik. Thank you guys. Thank you. Yuk duluan ya. Aman. Mantap guys. Oke, tempat pertama kelar. Kopi Estaki menurut gue enak banget. Tadi semua makanan yang kalian lihat itu total 180.000. Ternyata bukan kopinya doang yang enak, makanannya juga enak. Satu cangkirnya tuh 25.000, cuman menurut gue enak banget dan worth it banget. Kalian harus cobain. Sekarang ke tempat kedua. Kalau tadi es kopi pertama tahun 1925, aku mau ngajak kamu setelah kemerdekaan Indonesia ke restoran Natrabu tahun 1958. 30 tahun ke depannya. Yes. Kamu tahu Natrabu singkatan apa? National Travel Bureau. Tapi kenapa jadi restoran Padang? Nah itu dia uniknya. Dulu ini adalah business travel. Semakin Really? rame, ibunya melihat opportunity bisa masakin dan buat restoran dan akhirnya jadilah restoran Minang. itu seriusan. Seriusan itu historinya. You never know. Dari Glodok kita lanjut ke makanan yang sekarang rasanya hampir nggak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Jakarta, yaitu masakan Minang. Tapi ngomong-ngomong Bu, kenapa itu bendera Jerman ya? Itu apa sih ya? Tanda apa ya? Kayak Marawa. Oh, itu bendera Sumatera Barat. Oh, oke, mirip Jerman ya berarti. Daerah juga Sumatera Barat punya bendera lagi. Nah, ini warna ini baik combo, ini agam, ini batu sangkar Keren. Oke. Dan ini pakaian dari mana? di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat juga, Minangkabau ya. Oke. Oh, 63 kayak gini ya, Bu? Bener-bener di gedung yang kita lagi berdiri sekarang? Masih sama ya? Apa satu menu yang paling top di restoran ini? Rendang. Rendang yang nomor satu, itu yang harus orang coba kalau kesini ya? Oke, kita coba dulu ya Bu, saya coba makan. Oke. Tapi ini tour dan travelnya masih berjalan? Oh, kosong ini berarti ya? Ya, udah tutup. Karena, Falasnya aja masih. oh the money changer guys, gue nggak even lihat. Ini masih berfungsi ya? Masih. Jadi dulu kan National Travel Bureau, rame, habis itu makanya dibuatlah restoran. Tapi sekarang restorannya yang rame, jadi ininya udah ditutup. Sekarang kan gampang Mas, lewat Langsung HP. HP, ya. Sekarang kita sisa 4 surat. Nih, kamu Oke. pilih. Oke, kamu tadi yang pinggir, aku yang tengah deh. Ini yang ini ya Apakah guys. itu Tadi udah paling mahal. Oh, minta rekomendasi. Pelanggan paling tua. Tapi masalahnya sini nggak ada pelanggan. Kita udah jam 3 siang, jadi kayaknya orang-orang udah pas jam makan siangnya, jadi nggak ada orang ya. Itu sih gimana? Kita mau nanya actually Pak, rekomendasi makanan atau lauk yang kalau misalnya bisa pilih satu, yang wajib yang mana? Kok biasanya orang sukanya rendang? Oh, rendang nomor satu berarti? Oke, kenapa rendang ini spesial dibanding restoran-restoran Padang yang ada di Jakarta? Apa specialty dari Natrabu ini Pak? Cara masaknya beda. Oke. Bumbunya asli. As- Enggak bumbu gini dari pasar. Ini asli dari mana bumbunya? Diolah sendiri. Oh, olah sendiri. Berarti ini dari Sumatera Barat kan Pak ya? Ininya masakannya dari Ah. Sumatera Barat. Tapi bumbunya dari Oh iya, dari sini iya. Tapi ini asalnya makanan dari Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Oke. Di daerah Payakumbuh. Payakumbuh, oke. Salah satu menu favorit aku di restoran Minang atau makanan Padang itu adalah ayam pop. Ayam pop. Dari kecil, tim paha angkat tangan. Tim Ini dada angkat tangan. Tim dada guys, komen di bawah kalian lebih suka paha atau dada. Gue literally nggak bisa makan dada, tapi dia nggak bisa kalau nggak ada dada. Iya, bisa, tapi prefer dada. Di piring aku nasi, ayam pop, rendang, sama singkong, daun singkong guys. Piring kamu juga sama ya? Kok kita samaan gitu sih seleranya? Ya semakin lama bareng-bareng tuh couple jadi seleranya sama gak sih? Jadi personality-nya sama. Iya. Oh terima kasih. Oh. Ini rekomendasi bapaknya, Dendeng, Dendeng balado. Dendeng balado, dan ini kesukaannya Perdana Menteri Malaysia. Kalau kesini selalu pesen ini nih Pak.
Oke. Saya juga. Kita cobain ya guys. Seleranya Perdana Menteri nih kayak gini. First bite. Wah, cobain. Waduh, ada yang rendang. salah nih. Udah tahan. Pakai sendok guys dia. Oke, nggak apa-apa. Ini perbedaan antara Sherin sama gue ya. Oke, cheers guys. Ayam popnya meresap banget. Cobain rendangnya. Rendang empuk. Rendang empuk. Empuk. Oh my god. Gue nggak expect pas gue masukin mulut tuh flavornya bakal meledak seperti itu. Karena terlihat kayak seperti rendang-rendang biasa. Tapi ketika masuk mulut, bumbunya tuh langsung nendang banget. Rich. Iya. Dari tahun 1958, apa menu yang nggak berubah? Atau resep yang nggak berubah? Rendang sama ayam gulainya. Berarti dari dulu sampai sekarang rasanya pasti kayak gini. Enak banget, Pak. Nih, cobain makanan Perdana Menteri Malaysia. Coba ya. Garing ya? Iya. Kayak chips, kayak kerupuk. Wow. Unik banget. Sambalnya juga fresh ya. Pedes tapi juga ada asam-asamnya. Coba. Dengar crispy-nya. Crispy banget ya. Oh my god. Enak banget. Gue orangnya suka banget asam. Jadi ini sambalnya tuh fresh, tapi ada hint of asam-asamnya juga. Sebenarnya cabai nggak pedes. Nggak pedes. Perdana Menteri Malaysia, taste-nya Ternyata enak. ternyata enak. Tadi aku udah kayak, nge-flash down semuanya. Bangganya menjadi orang Indonesia, kita punya makanan yang enak banget di lidah. Ini nasi Padang menurut gue top 3 sih. Secara rasa, secara history, secara bumbu-bumbuan ini nggak ada yang ngalahin sih. Dendengnya sih. Dendengnya ya, kalian mau kesini nyobain dendengnya sama rendangnya. Menurut gue dua itu gong banget. Natrabu. Kelar makan di Natrabu, buat 4 menu tadi yang kalian lihat semua itu totalnya kita kena Rp370.000. Lanjut ke selanjutnya. Balik lagi ke tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka. Ada soto Betawi namanya soto Haji Maruf. Ini identitas orang Jakarta ya. Orang Betawi tuh pasti suka makan soto Betawi. Contohnya gue. Ya udah, yuk langsung makan ya. Let's go. Sekarang kita balik ke salah satu makanan yang lahir dari kota Jakarta sendiri. Haji Maruf mulai berjualan soto sekitar 1940-an. Awalnya cuma pedagang keliling, dari jualan pindah-pindah tempat, akhirnya bisa bertahan sampai 3 generasi. Dan gue mau cari tahu apa yang membuat dia bisa bertahan. Lanjut, amplop misteri. Ini kok Tinggal aku 3 nih. agak deg-degan gitu ya, padahal aku udah tahu di isinya apa aja, cuman nggak tahu dapet yang mana. Oke, tengah lagi deh. Kita buka ya guys. Traktir orang yang makan di sana. Ini permasalahannya cuma satu, masalahnya lagi nggak ada orang yang makan di sini guys. Jadi tadi nggak ada orang terus kita lagi makan. Karena kita makannya tuh di jam yang nanggung banget, sekarang jam 4 sore, kalian lihat sendiri. Nggak ada orang sama sekali. Jadi mungkin kita bungkus dan mungkin kasih makan orang yang ada di luar aja kali ya. Di luar, Nah, ya. Oke. Aja. Aku bakal nyobain soto Betawinya karena kamu tadi bilang agak kenyang. Kamu cobain satenya ya, Sate, yes. sate sapi versus soto Betawinya. Dan tadi aku bilang aku suka banget asam. Jadi jeruk limau ini wajib buat aku. Masukin dah sekalian. Kok ini creamy banget ya? Iya, creamy banget. Kalau nggak salah ini Kayak salah susu. satu pelopor yang Soto Betawi. pakai susu. Itu yang membuat jadi kuahnya tuh agak kayak bening gini Iya. dan kayak agak Crispy banget. milky gitu ya. Cheers. Oke. Kuahnya enak. Smoky. Kamu pakai ini bumbunya? Bumbu kacang. Guys, satenya tadi kita pas masuk tuh wangi banget, jadi kita langsung kayak sate satu pak. Dapat 8 satu porsinya. Look at that. Kurang rawit nih. Mana? Empuk ya. Aku jarang banget makan sate sapi. Ada sapi ya, jarang banget. Jarang banget ketemu. Biasa Sekali ayam. ketemu enak. Mantap. Daging banget di sini. Ini daging banget. Enak pokoknya. Empuk ya. Kuahnya juga enak ya. Milky Kuah, banget. tapi nggak terlalu tebel ya kuahnya ya. Nggak terlalu enakin gitu. Gimana? Jadi suka soto Betawi nggak? Aku suka kok. Tapi ini rada beda sama. Apa yang membuat beda? Lebih milky aja. Tapi nggak seheavy itu gitu. Jadi ini resepnya udah dari tahun 43 ya? Oh, 1940. Sampai sekarang nggak ganti-ganti. Resepnya tetap sama dari 1940.
Ini resep berarti lebih tua daripada Indonesia. Kelar makan Haji Ma'ruf, kita kena total 148.000. Itu exclude makanan yang tadi kita kasih ke juru parkir. Setelah 3 restoran, kita butuh sesuatu yang seger. Jadi kita mampir ke Ragusa yang udah jualan es krim sejak era 1930-an. Ketika Jakarta masih dikenal sebagai Batavia. Yang uniknya dari Ragusa bukan cuma karena umurnya udah tua. Ini contoh bagaimana makanan yang awalnya datang dari budaya Eropa, setelah puluhan tahun justru ikut menjadi bagian dari memori kuliner Jakarta. Jadi gue penasaran banget rasanya kayak gimana ya. Oke, balik lagi ke tahun 1930-an, aku ajak kamu ke es krim Italia namanya Ragusa. Ragusa, Mr. Ragusa. Yes. Uniknya, dulu ini kan makanan dari Eropa kan, tapi sampai sekarang bisa bertahan dan mungkin bisa dibilang ini identitas restoran legendaris Jakarta. Iya. Ragusa, pasti kamu udah pernah dengar juga kan? Aku inget banget, dulu aku pas masih kecil, aku pernah dibawa ke sini, aku udah pernah makan. Tapi long way ago. Berarti nostalgic banget lah ya, datang lagi ya. Dan aku pertama kali guys, so I've never tried this before. Kita ada 2 amplop terakhir, silahkan. Yang mana? Kamu yang ambil terakhir. Isinya apa? Pesan tanpa lihat menu. Kalau kayak gini kita panggil staffnya. Atau kayak surprise aja? Surprise staffnya kasih kita apapun. Takut, aku gak suka surprise. Tapi untungnya es krim. Iya, jadi nggak bisa go wrong. Iya, never go wrong with dessert. Oke, special menu datang juga. Ini ada apa? Spaghetti guys, namanya ini spaghetti. Ini vintage banget ya sih, lihat warna-warni kayak gitu. Dan satu lagi ini apa? Casata Siciliana. kasih lihat. Casata Siciliana. Ngomongnya gitu. Gimana? Casata Siciliana. Apa namanya? Bueno. Buongiorno. Gimana? Kok unik ya? Dingin ya? Kayak baru keluar kulkas deh. Unik banget sih, ini something yang kayak berasa jajanan jadul gitu ya, berasa rasanya. Nggak manis. Enak. Mungkin karena tempatnya, vibes-nya, remang-remangnya, aku berasa kayak Ini gelap banget sih actually. di tahun tempo dulu gitu. Sekarang kita cobain spaghetti. Spaghettinya manis. Iya. Kamu ingat nggak sih kita makan spaghetti waktu itu di Itali? Iya. Pasta lah, dipanggilnya pasta kan. Itu enak banget guys, by the way. Dan jadi cheers. Nano-nano ya, banyak banget di mulut rasanya. Yang warna-warni Macam-macam. ini tutti frutti. Oh, tutti Jadi frutti. kayak asam-asam gitu. Terus ada kacangnya. Kita makannya jangan sambil lihat-lihatan karena nanti takutnya terlalu manis. Kamu tahu di film-film biasa time traveling itu pakai mesin yang mahal-mahal kan? Ternyata kalau di Jakarta kalian tinggal ke Ragusa, 2 menu ini 90.000 kalian bisa time traveling ke tahun 30-an. Kapan lagi? Bagus nggak jokes itu? Aku tahu kamu suka Jepang dan kamu tahu aku suka kamu. Jadi aku bakal ngajak kamu ke Japanese restaurant yang katanya adalah yang pertama di Jakarta. Jakarta katanya ya. Dan ini adalah namanya Kikugawa. Langsung aja kita masuk, cobain. Kayak lagi di Kyoto. Yo, Ada jembatannya. Iya, ada jembatannya. Bagus banget ya. Tapi ini jalan Cikini. Konnichiwa. Tempatnya keren banget guys. Ada yang buat ini juga ya, pakai tatami. Rasehan. Kayaknya kita harus rasehan sih. Karena ini orang Jepang asli. Ya. Amplop terakhir yaitu apa ini? Silakan kamu tarik, ambil. Kamu yang baca. Yes. Pesan menu yang paling murah. Maaf ya Mbak, kita cipe ya. Tapi enggak, ini challenge-nya. Jadi pas banget dapat Kikugawa tuh pesan menu yang paling murah. Di sini apa menu yang paling murah ya Mbak? Di sini yaitu hiyako. Oke, ini kayak tahu gitu ya Mbak ya? Oke. Menu termurah kita hari ini akhirnya datang, namanya hiyako. Ini kayak semacam tahu ya berarti ya? Dan Sherin lagi nuang soy sauce-nya. Seperti ini. Cheers guys, itadakimasu. Tahu dingin. Itadakimasu. How is it? Wangi Jepang. Wangi Jepang. Tempatnya berasa otentik ya. Mungkin karena kita juga duduk di lantai ya. Oke. Enak banget. Jadi kangen Jepang tau. Tahunya dingin, fresh. Terus soy sauce-nya tuh bikin jadi ada rasanya karena tahunya sendiri hambar, nggak ada rasa. Terus ada si bonito-bonitonya. Jahe dan ada sedikit green
onion juga di atasnya. By the way, yang termurahnya mereka itu Rp31.000 ini ya. Tapi lebih murah daripada soto kita tadi kok. Dan tinggi protein. Sherin pesan ume set yang katanya dari 1969 tuh Menunya nggak menunya nggak ganti. Tapi obviously ingredientsnya baru ya, bukan dari tahun 69. Itu jokes bapak-bapak. banget parah. Ya udah, tapi ini banyak banget menunya. Yang pertama kita ada yakitori, ini chicken sama leeks. Yes. Terus bermacam-macam gorengan, Gorengan orang Jepang. gorengan orang Jepang tempura. Terus kita ada Soba. sukiyaki, Oke, ya. Nih, Aku gua ngetes. ngetes. Nah, Gua aku ngetes. ngetes. Enggak, aku ngetes. Aku juga ngetes. salmon sashimi. Terus kita ada salmon tapi ini sushi. Yes. Hehehe. Ukurannya cute banget ya. Ini. One bite banget. Miso soup nih kayaknya. Miso soup dan oh ya ikan sisamo. Ya silakan, terima kasih. Kamu nih. Ini salah satu makanan yang kamu kayak belum pernah nyoba. Aku pernah dulu, tapi cuma sekali gara-gara kamu beli. Oh, aku udah pernah kasih ke kamu ya, karena ini salah satu makanan favorit aku Iya. juga. Ikan satu biji segini, Unik. kita bisa makan semuanya bersama tulangnya, bersama telur. Dia banyak banget lornya di dalam. Kita mending cheers ini dulu yuk. Nggak tega. Enak ya. Ya tuh guys, dalamnya telur semua. Dan tadi gue squeeze lemon, jadi agak asam-asam gitu, enak banget. Seger ya. Dan yang lumayan premium ya. Nggak ada tulang. Nggak ada. Kayaknya ada, cuman kayak udah bisa digigit. Bisa dimakan Nah, ya? Interesting. harganya lumayan ya. Untuk 3 ikan ini harganya 65.000. Jadi lumayan bisa dikatakan lumayan premium lah ya. Dan gue juga pesan lagi sukiyaki. Cuman size-nya gede, tapi yang bikin uniknya noodle-nya ini tuh dari apa sih? Shirataki. Shirataki itu lah Beras porang. dari beras porang. Jadi teksturnya agak sedikit garing-garing. Ini buat orang diet gak sih? Crunchy gitu. Harusnya. Itadakimasu. Cheers. I love sushi. Dan Sherin tuh suka sushi yang nasinya lebih sedikit dibanding ikannya. Iya. As you guys can see, nasinya nggak kelihatan, lebih kecil daripada ikannya. Ini yang That's bagusnya when kayak you gini know. ya. Karena biasanya orang bisa murahin sushinya tuh nasinya digedein, banyakin biar kenyang. Itu yang salah. Cheers. Sashimi. Enak banget. Creamy, Aku buttery. suka banget. Saus-sausnya enak juga. Fresh ya? Oke. Salah satu makanan yang kalau kita ke Jepang pasti kita nyari sate-sate Jepang. Dan makannya tuh harus sama leeks-nya. Leeks tuh bahasa Indonesia apa ya? Daun bawang kayaknya deh. Kan. Daun bawang ini. Dan bawang jumbo. Enak banget. Tempura kita cocol ini. Oke, silakan. Jus. Cheers guys. Udangnya tebal, Bos. Ya, udangnya tebal. Nah, yang ini spesialnya tuh kalau aku sih aku makan semuanya. Kamu suka nggak semuanya? Ekor. Jadi sama ekornya juga. Suka. Suka ya? Semuanya? Bisa? Muat? Crunchy. Kikugawa dibuka tahun 1969. Katanya ini adalah Japanese restaurant pertama di Jakarta ketika belum ada sushi restoran di setiap mall. Sekarang makanan Jepang ada di mana-mana. Jadi buat gue pertanyaan paling menariknya bukan apakah makanan Jepang masih relevan, tapi apakah tempat yang memperkenalkannya puluhan tahun lalu masih punya alasan untuk didatangi generasi sekarang? Aku suka banget sukiyaki karena ini tuh kayak campuran semua yang kita perlukan di tubuh. Protein, carbs, Nutritious. sayur. Iya. Bener banget. Makanan menurut aku juga dipengaruhi banget sama weather. Kalau kamu makan kayak gini di tempat dingin, itu rasanya pasti berkali-kali lipat lebih enak. Berarti kalau di Jakarta, cocoknya makan es terus dong. Jokes gue kenapa bapak-bapak terus ya? Parah. Coba komen di bawah, jokes gue lucu nggak? Kalau nggak lucu, gue harus belajar di mana ya? Makin malam makin ngawur guys. Kita berdua udah kekenyangan banget. Dari pagi, ini kalau kalian belek perutnya ya. Ini udah kayak buffet guys. Kalian mau nasi padang ada, Japanese food ada, kopi Chinese food ada. Chinese food juga ada. Tapi puas lah ya hari ini ya. Benar-benar kita nggak berasa hidup di 2026. Transported jujur, back. iya. Ya nggak sih? Ini aja, kamu lihat suasananya remang, quiet. Kita sampai nggak bisa berisik-berisik karena emang Jepang banget. Beda banget sama mall. Orang-orang sehari-hari makannya di mall.
Dari tadi kita makan tempatnya yang benar-benar OG, vintage, retro. Ada khasnya semua. Akhirnya kita kelar nyobain restoran-restoran legendaris di Jakarta. Dan untuk yang terakhir ini Kyokugawa, kita kena total 637.500 buat semua makanan yang tadi kalian lihat. Cuman yang aku seneng tuh kita masih bisa ngerasain restoran ini yang udah ratusan tahun berdiri dan belum duduk. Dan aku suka banget kita bisa transport ke masa-masa zaman dulu dengan makanan ya, dan makanan dan tempatnya yang luar biasa banget sih. Unik-unik. Setelah seharian keliling, gue sadar restoran legendaris nggak harus selalu jadi yang paling enak. Ada yang gue suka, ada yang bukan favorit gue. Tapi setelah puluhan tahun, resep diwariskan, generasi berganti, Jakarta berubah, dan mereka masih bertahan. Karena kalau tempat-tempat kayak gini hilang, yang hilang bukan cuma makanannya, tapi juga sebagian cerita Jakarta. Jadi mungkin nggak semua yang lama perlu diganti, ada yang justru harus kita jaga. Oh ya, dan buat yang penasaran, hari ini total kita habis segini buat semuanya.